Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selga Smita dengan NIM 45220021 kelas 2A D4 Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimasukkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Jenis laporan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun, aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Adalah tujuan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 paragraf ke-7 revisi 2009, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga bertujuan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Ses Marsono 2004, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan atau laba. Definisi perusahaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah negara kekuasaan Republik Indonesia atau NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perusahaan. Ada 8 bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik sekaligus menjalankan usaha. Biasanya usaha dalam perusahaan perseorangan dilakukan secara kecil-kecilan. Yang kedua yaitu firma atau VA. Badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Yang ketiga yaitu
Persekutuan Komanditer atau CV. Sama seperti firma, CV kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Namun, dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun menjalankan usaha. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT, adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Pemilik PT memiliki bagian kepemilikan sebesar saham yang dimilikinya. Yang kelima yaitu perseroan terbatas terbuka PT atau TBK. Sama seperti PT, namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Publik bisa membeli saham suatu perusahaan di bursa. Yang keenam yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang dimiliki oleh negara, contohnya Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan Jasara Harja. Yang ketujuh yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota. Dan yang terakhir yaitu koperasi, adalah badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Ada beberapa prinsip akuntansi, akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi adalah prinsip kesatuan entitas, diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode tertentu. Yang ketiga yaitu prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Yang keempat yaitu prinsip satuan moneter. Pada prinsip akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal yang non-kumulatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang diukur dan dinilai dengan satuan uang, transaksi non-kumulatif atau mutu prestasi dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dengan bentuk uang. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa semua entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Terakhir yaitu keterkaitan laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Setiap bagian dari laporan keuangan tentu saling berkaitan satu sama lain, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca juga saling berkaitan. Karena perhitungan antara satu dan lainnya bersifat berjenjang, satu laporan akan digunakan untuk menyusun laporan lain, sehingga jika ada kesalahan di salah satunya akan menyebabkan kekeliruan di laporan lain. Secara urutan, laporan laba rugi dibuat terlebih dahulu. Hal ini lantaran laporan ini akan menghasilkan data laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dari data laba bersih itulah yang nantinya akan dipakai untuk membuat laporan perubahan modal. Seperti yang sudah diungkap di atas, laporan perubahan modal membutuhkan data yang salah satunya berupa laba bersih. Setelah kedua laporan tersebut dihasilkan, barulah penyusunan laporan neraca perusahaan bisa dibuat dengan memasukkan elemen
modal yang dihasilkan pada laporan perubahan modal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video.